Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi. Salam semangat. Untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penelitian geografi. Manusia dalam mengungkapkan sebuah misteri atau suatu kejadian menggunakan daya dan pikiran dengan cara mengamati atau meneliti kejadian atau misteri tersebut. Hasil pengamatan atau penelitian yang dilakukan manusia berguna untuk memecahkan masalah atau misteri yang dihadapi. Metode atau cara yang digunakan untuk memecahkan misteri dari sejak zaman dahulu sampai sekarang mengalami perkembangan yang terus-menerus. Isi materi ini adalah yang pertama adalah fenomena geosfer dalam pandangan studi geografi, yang kedua adalah pendekatan analisis studi geografi, yang ketiga adalah metode analisis geografi, yang keempat adalah teknik pengumpulan data geografi, yang kelima atau yang E adalah teknik analisis data geografi, yang F adalah menyusun proposal penelitian geografi, yang G adalah publikasi hasil penelitian geografi. Fenomena geosfer dalam pandangan geografi ini adalah fenomena geosfer adalah seluruh kejadian yang ada di alam, yaitu meliputi yang pertama adalah litosfer, atmosfer, biosfer, antroposfer, serta hidrosfer. Jadi unsur-unsur geosfer itu adalah unsur-unsur geografi serta hubungannya satu dengan yang lain. Jadi kalau kita lihat ini adalah hubungannya antara litosfer dan atmosfer, atmosfer dengan hidrosfer, biosfer dengan antroposfer, serta bisa berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Semuanya saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Contoh fenomena geosfer, contoh fenomena litosfer ini ada yang pertama adalah litos, bermakna batuan, atau sfer yang bermakna lapisan. Jadi contoh litosfer dalam bentuk materi adalah batuan dengan berbagai jenis, gunung dengan tipe, ketinggiannya, berbagai macam bentuk lahan dengan berbagai proses pembentukannya. Serta contoh litosfer dalam bentuk fenomena dan gejala geografi adalah gempa, pergerakan lempeng tektonik, gunung api, gunung meletus. Ada kondisi-kondisi yang itu masuk dalam kategori bencana. Ini bisa diteliti dalam objek kajian litosfer. Selanjutnya adalah contoh fenomena atmosfer. Contoh atmosfer dalam bentuk material yaitu awan, udara beserta materi atau zat-zat penyusunnya. Contoh atmosfer dalam bentuk fenomena ini adalah gejala geografi, yaitu perubahan unsur-unsur cuaca. Salah satunya mungkin yang terkenal sekarang ya adalah badai siklon. Terus ada global warming, itu bisa diteliti berapa suhunya, berapa temperaturnya, tekanan udara, berapa kelembabannya, kecepatan angin, dan lain-lain sebagainya. Jenis awan, ketinggian tempatnya, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah contoh fenomena atmosfer. Yang selanjutnya adalah contoh fenomena biosfer. Contoh biosfer ini dalam bentuk materi yaitu flora dan fauna. Contoh biosfer dalam bentuk fenomena dan gejala geografi yaitu persebaran dan habitatnya, kondisi ruangan yang mendukungnya. Jadi kalau kita lihat kondisinya adalah seperti ini. Di sini ada persebaran tipe asiatis, ada orang hutan, harimau Jawa, banteng, badak, terus ada beruang dan ada gajah. Sedangkan tipe peralihan ada babi rusa, maleo, anoa, dan komodo. Serta kalau di bagian Australis di sana ada cendrawasih, kak tua, ada walabi. Ini adalah tipe Australis. Jadi kenapa kok di Indonesia beragam? Kenapa kok berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lainnya? Faunanya, floranya, suku bangsa itu bisa dicek di biosfer atau kita melakukan penelitian biosfer. Selanjutnya adalah hidrosfer. Contoh hidrosfer dalam bentuk materi adalah air, salju, uap, atau gas. Contoh hidrosfer dalam bentuk fenomena dan gejala geografi yaitu pasang surut air laut, pergerakan air tanah, aliran air permukaan, air arus sungai, bisa warna dari sungai, warna dari laut, itu akan berbeda antara tempat satu dengan tempat yang lain. Jadi faktor apa yang mempengaruhi itu bisa menjadi objek kajian dalam penelitian geografi. Selanjutnya yang kelima yaitu contoh antroposfer dalam bentuk materi adalah kehidupan biologisnya, kelahiran dan kematian. Contoh antroposfer
dalam bentuk fenomena dan gejala geografi, yaitu kehidupan sosialnya, aktivitas ekonominya, budayanya, dan yang lain-lain. Pendekatan analisis studi geografi, kalau kita lihat di sini adalah regional concept, left layer itu adalah konsep wilayah ya, regional concept, left layer itu konsep strata kehidupan, main ecological dominant concept, konsep dominasi ekologi manusia, globalisme konsep, konsep globalisasi, spatial interaction konsep, konsep interaksi spasial, areal relationship konsep, ini adalah hubungan antara spasial kewilayahan satu dengan yang lain, sampai ke round earth on flat paper konsep. Jadi konsep skala perbandingan 1 banding 100.000. Terus ada cultural defined resource konsep sumber daya budaya yang berbeda. Jadi tadi antroposfer ya, yang kelima objeknya culture, antara budaya yang satu dengan yang lain berbeda, mempunyai ciri khas yang berbeda, makanan yang berbeda, bahasa yang berbeda. Itu bisa diteliti dari sudut pandang atau perspektif geografi. Terus yang selanjutnya adalah 3 pendekatan yang digunakan geografi terpadu atau integrate geografi dalam mengkaji berbagai fenomena geosfer. Yang pertama adalah pendekatan keruangan. Pendekatan ini menitik beratkan pada aspek keruangan. 3 subtopik dari pendekatan keruangan. Yang pertama adalah pendekatan topik, dipakai guna menganalisis problem atau fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi pusat perhatian. Contohnya kalau pertambahan penduduk, kenapa kok pertambahan penduduk? Maka ini adalah topik keruangan, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda. Apa faktor yang mempengaruhi? Terus pendekatan aktivitas. Jenis pendekatan ini menganalisis fenomena geografi yang ada dari berbagai aktivitas yang terjadi. Contoh aktivitas manusianya. Ini juga akan mempengaruhi proses bentuk atau mungkin pertambahan penduduk. Selanjutnya pendekatan regional, membahas suatu gejala geografi serta menitik beratkan pada region sebagai ruang tempat gejala itu terjadi. Jadi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Di Cina itu lebih banyak penduduknya dibandingkan di Indonesia, dibandingkan dengan Rusia lebih sedikit lagi. Itu regional, wilayah yang besar. Ada Eropa, ada Asia Timur, ada Asia Tenggara, itu adalah konsep regional. Selanjutnya adalah pendekatan kelingkungan atau ekologi. Pendekatan ekologi ialah suatu metodologi untuk mendekati, menelaah, serta menganalisis suatu gejala atau suatu masalah dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Jadi contoh, penebangan hutan yang tidak terkendali di wilayah Puncak, Cisarua, Bogor telah terbukti mengakibatkan bencana tanah longsor, banjir yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta harta benda di wilayah Puncak, Cisarua, Bogor, dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap banjir kiriman yang terjadi di Jakarta. Wah, ini pendekatan kelingkungan. Maka solusinya adalah apa? Kita harus melakukan reboisasi, larangan untuk penebangan hutan, dan pemasangan early warning system. Selanjutnya yang ketiga adalah pendekatan analisis kompleks wilayah. Analisis ini menekankan pengertian areal differentiation, yaitu adanya perbedaan karakteristik tiap-tiap wilayah. Perbedaan ini mendorong suatu wilayah dapat berinteraksi dengan wilayah lain. Tadi saya contohkan di Jakarta dan di Bogor. Di Jakarta itu pasti akan membutuhkan hinterland atau daerah yang menciptakan tanaman atau pertanian. Contohnya Bogor di sana ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, maka ini akan bertukar atau adanya jual beli. Orang Bogor pun juga butuh Jakarta menjadi pusat lapangan pekerjaan, menjadi pusat sarana prasarana yang paling lengkap, maka orang Bogor juga akan pergi ke Jakarta. Jadi inilah yang disebut dengan diferensiasi areal ya, atau areal differentiation. Jadi antara timbal balik antara suatu wilayah yang mempunyai ketergantungan. Tidak lepas Jakarta tidak membutuhkan daerah lain. Sama dengan Bogor, pasti akan membutuhkan Jakarta untuk menjual hasil pertaniannya, sayur, buah, dan lain-lain. Selanjutnya, metode analisis geografi. Metode yang pertama adalah metode analisis berupa
berusaha untuk melukiskan dan menafsirkan keadaan yang terjadi pada fenomena muka bumi tertentu, yaitu kategori dari metode deskriptif. Itu adalah metode studi kasus ya. Metode deskriptif itu berarti mengexplain, mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi. Terus yang kedua adalah metode survei. Survei ini berarti kita pergi ke lapangan untuk mengecek kondisinya di lapangan seperti apa. Setelah itu dideskripsikan berdasarkan peneliti geografi. Oh, saya melihat di Jakarta di sana ada slum area atau areal kumuh yang tinggal di daerah badan sungai atau daerah floodplain, maka akan menyebabkan banjir. Nah, contohnya itu deskriptif. Studi kasusnya banjir. Metode studi pengembangan lah. Studi pengembangan ini dikembangkan lagi menjadi penelitian-penelitian terdahulu mungkin, atau mungkin 1 tahun yang lalu, atau mungkin prediksi yang akan datang. Metode eksperimen dan korelasi adalah metode eksperimen merupakan suatu metode penelitian untuk mengadakan kegiatan percobaan guna mendapatkan suatu hasil. Contohnya kita pengen mengeksperimenkan apa? Oh, tanah ya, tanah yang satu dengan yang lain. Itu tanah pasir dengan tanah andosol, subur mana? Maka sama-sama tanah ditaruh di dalam gelas, kita masukkan biji kacang hijau. Mana yang cepat tumbuh? Setelah itu sudah tumbuh, mana yang hasilnya paling bagus? Itu masuk dalam metode eksperimen dan dibandingkan, dikorelasi antara eksperimen satu dengan eksperimen yang lain. Itulah yang dimaksud. Selanjutnya adalah metode ex post facto. Metode ini melihat dan mengkaji hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana variabel yang dikaji telah terjadi sebelumnya, atau ex post facto. Artinya sesudah fakta, karena dalam penelitian ini peneliti tidak perlu melakukan manipulasi atau melakukan perlakuan terhadap variabel bebas. Jadi apa yang menjadi variabelnya? Oh, variabelnya adalah kapasitas masyarakat dengan kerentanan. Kapasitasnya sesuai fakta apa? Kapasitas itu berarti kapasitas penduduk itu ya seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, itu kapasitas. Kalau kerentanan itu usianya seperti apa? Udah lansia, ibu hamil, anak kecil, mohon maaf, difabel, orang-orang difabel. Ini adalah metode ex post facto. Jadi real, variabelnya apa? Itu maka akan disampaikan, tidak perlu memanipulasi, apa yang ada di lapangan disampaikan. Selanjutnya teknik pengumpulan data geografi. Teknik pengumpulan data geografi yang pertama jelas yaitu observasi lapangan, field observation. Jadi kita pergi ke lapangan, ke objek yang kita teliti. Oh, contohnya saya mau meneliti di daerah Pantai Parangtritis, Yogyakarta, maka kita harus pergi ke sana, kita amati ombaknya seperti apa, pasirnya seperti apa, pasirnya berasal dari mana, terus ketinggian ombak kira-kira berapa, interaksi masyarakat di sekitar mereka mempunyai mata pencaharian apa, mayoritas, penghasilan per bulan berapa, lah itu kita observasi. Selanjutnya yang kedua, wawancara, interview. Interview dibagi menjadi 3. Wawancara dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu yang kadang disertai jawaban alternatifnya. Ini sering disebut dengan instrumen. Nanti di akhir akan ada contoh dari instrumen. Jadi wawancara ini dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu yang kadang disertai jawaban alternatifnya. Ya, tidak, betul, salah, gitu. Contohnya itu. Wawancara tidak terstruktur, wawancara ini dilakukan dengan tanpa menyusun daftar pertanyaan sebelumnya. Jadi pertanyaannya mengalir. Karena dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen itu adalah si peneliti itu sendiri. Kadang ketika kita menggunakan guidance atau menggunakan daftar pertanyaan atau instrumen, itu sering tidak leluasa dalam memberikan pertanyaan. Maka ini sering dilakukan di dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya yang C, wawancara kombinasi berstruktur dan tidak berstruktur. Ya, ini kombinasi. Berarti wawancara ini dilakukan penggabungan antara ada instrumennya dan tidak.
Jadi mau milih yang mana? Bisa pertanyaan mengembang sesuai tidak dengan instrumen, atau mungkin bisa juga sesuai dengan instrumen yang dikombinasikan. Maka berfungsi untuk pendalaman dalam memperoleh data penelitian. Seperti itu. Selanjutnya adalah kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data menyebarkan sejumlah pertanyaan, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, dan dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan tertulis. Jadi nanti nama siapa, itu angket ya, kuesioner, terus pekerjaan, usia, tanggal lahir, alamat, penghasilan per bulan. Nah, seperti itu masuk dalam kuesioner atau angket. Studi dokumenter adalah studi dokumenter merupakan teknik pengumpulan data yang berusaha untuk mengkaji setiap bahan tertulis, film, serta catatan. Sekarang kan bisa foto ya, bisa foto, bisa video, bisa peta, bisa monografi desa, ataupun Badan Pusat Statistik itu masuk dalam studi dokumenter. Kabupaten Semarang dalam angka, Yogyakarta dalam angka, itu bisa masuk dalam studi dokumenter. Selanjutnya studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengkaji berbagai teori, prinsip konsep, dan hukum-hukum yang berlaku dalam ilmu geografi. Yang mengkaji berbagai teori prinsip ini tentunya biasanya kalau studi kepustakaan itu ada penelitian-penelitian terdahulu. Kita bisa mengkaji penelitian-penelitian terdahulu, kita bisa mengkaji jurnal atau artikel ilmiah baik nasional maupun internasional. Selanjutnya adalah teknik analisis data geografi. Yang pertama adalah data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif yang pertama adalah reduksi data. Kita reduksikan datanya, display data, kita sajikan, serta kita simpulkan dan kita verifikasi. Dan data kualitatif ini biasanya data yang bersifat deskriptif, menggambarkan hanya kata-kata saja tanpa ada olah statistik. Dengan rumus itu tidak, hanya mendeskripsikan saja. Sedangkan yang kedua itu adalah data kuantitatif. Secara garis besar, pekerjaan analisis meliputi 3 langkah, yaitu persiapan, tabulasi, dan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Jadi persiapan, tabulasi. Tabulasi itu mengumpulkan data-data yang diperoleh di lapangan dari instrumen, daftar pertanyaan, itu diolah menjadi data-data statistik. Itu masuk dalam tabulasi. Contoh penghasilan di Pantai Parangtritis, pedagangnya rata-rata adalah 3 juta ke atas per bulan. Nah, itu perlu data. Berapa persen? Rata-rata bekerja di bidang jasa sekitar 80% lah. Angka persen, angka nominal itu, maka dibutuhkan data tabulasi. Jadi penerapan data ini sesuai dengan pendekatan penelitian. Selanjutnya perbandingan karakteristik perbedaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Desain kalau kualitatif itu umum, fleksibel ya, emergent, ongoing proses. Sedangkan kuantitatif itu spesifik, jelas, rinci, pegangan proses penelitian. Dan tujuannya pemahaman, pemaknaan, kasuistis, pengembangan teori, dan konsep pengembangan realitas. Sedangkan kuantitatif mencari hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi. Metodenya kasus dan deskriptif. Ini ada deskriptif dan eksperimen. Teknik penelitiannya tentunya adalah observasi, partisipatori, wawancara. Sedangkan kuantitatif itu biasanya survei, eksperimen, observasi ke lapangan, serta wawancara dan terstruktur. Wawancaranya terstruktur, ada jawaban-jawabannya ya. Terus selanjutnya instrumen penelitiannya itu adalah human instrument berupa buku catatan dan dokumentasi. Kalau kuantitatif itu berupa angket, pedoman wawancara, tes, dan skala. Datanya kualitatif itu primer atau natural setting information, dokumen pribadi. Kalau kuantitatif jelas dia satuannya angka. Sumber datanya itu dari subjek penelitian, kalau kuantitatif dari populasi atau sampel. Kalau subjek penelitian, kalau kualitatif semua harus diambil. Kalau kuantitatif hanya sampel. Contoh ada 100
pedagang, kita sampel 30 atau 40 pedagang, itu sudah mewakili kuantitatif. Terus analisis data, proses penelitian ini di lapangan, display data, reduksi, kesimpulan dan verifikasi. Kalau kuantitatif, setelah penelitian lapangan, analisis statistik. Jadi menggunakan rumus-rumus statistik ya. Ada korelasi, ada validitas data dan lain-lain sebagainya. Ada product moment. Selanjutnya menyusun proposal penelitian geografi, langkah-langkahnya adalah menentukan masalah. Masalah apa yang dihadapi? Oh, permasalahannya kurangnya pengelolaan dalam bidang kehutanan, maka menyebabkan banyak hutan yang ditebang. Nah, bisa. Menyusun landasan teori, oh pengertian hutan lindung, hutan taman nasional, cagar budaya dan lain-lain. Usaha untuk konservasi itu bisa masuk landasan teori. Menentukan fokus masalah, tujuan penelitian dan hipotesis. Permasalahannya penebangan hutan di taman nasional. Nah, tujuan penelitiannya untuk mengetahui seberapa besar rusaknya per tahun mungkin, atau mungkin berapa tutupan lahannya dan lain-lain. Hipotesis adalah jawaban sementara ketika kita melakukan suatu penelitian. Oh, karena faktor ekonomi. Oh, itu karena kualitatif. Kalau kuantitatif, hipotesis 0 diterima, hipotesis 1 ditolak. Nah, itu bisa. Terus yang keempat, penentuan desain dan metode. Metodenya seperti apa? Apakah akan ke lapangan, sampling dan lain-lainnya. Pengumpulan data, mengumpulkan datanya dengan metode apa? Apakah dengan tinjauan pustaka? Apakah dengan menggunakan Badan Pusat Statistik atau internet atau yang lain-lainnya. Selanjutnya yang keenam adalah analisis hasil. Setelah itu kita analisis hasilnya. Nah, analisis adalah dengan metode, kalau kerusakan hutan mungkin dengan peta, dengan citra satelit, penginderaan jauh atau foto udara. Itu bisa kita cek ya per tahun. Oh, kerusakannya per tahun tambah 10 hektar mungkin. Terus yang ketujuh adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan itu biasanya masuk ke bab 5. Kesimpulannya, fokusnya ingin mengetahui seberapa besar kerusakan lahan akibat penebangan hutan. Nah, penarikan kesimpulan berarti lahan yang terbakar atau lahan yang mengalami penebangan liar sebesar 10 hektar per tahun. Nah, itu masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan di situ biasanya ada saran. Sarannya adalah pemerintah supaya untuk menjaga taman nasional dengan polisi hutan, menaati peraturan yang ada. Untuk masyarakat harus menaati peraturan. Untuk pengelola harusnya membuat regulasi, aturan dan lain-lain sebagainya. Ini sesuai dengan penelitian saudara. Selanjutnya yang ke-8, menyusun laporan penelitian. Laporan ini disusun tujuannya supaya bisa dibaca sesuai dengan tujuannya. Jadi kerangka penelitian ada judul penelitiannya, terus latar belakang permasalahannya, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, dan metodologi penelitian. Studi lapangan, melakukan pemetaan, wawancara, kuantitatif, penggunaan sarana ilmiah, serta daftar pustaka, menggunakan artikel ilmiah, jurnal internasional, bisa buku ya. Itu menjadi daftar pustaka, menjadi tinjauan pustaka yang bagus. Selanjutnya adalah publikasi hasil penelitian geografi. Publikasi jurnal ilmiah ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan manfaat hasil penelitian sehingga terdampak pada perbaikan dan kemaslahatan kehidupan masyarakat. Jadi publikasi bisa juga dilakukan dalam bentuk seminar, penerbitan, dan jenis lain yang memungkinkan hasil-hasil penelitian itu dapat disosialisasikan dan diseminasikan secara terbuka kepada publik, baik dalam skala nasional, regional, maupun lokal atau internasional ya kalau regional. Ini salah satu contohnya adalah jurnal geografi miliknya UGM dan jurnal geografi miliknya Universitas Indonesia. Jadi supaya tujuannya apa? Oh, kerusakan hutan, pelaku yang merusak hutan
Biar tahu, pemerintah juga menjadi tahu, maka ini menjadi eh, penambahan informasi, berita, ataupun memberikan solusi bagaimana ketika hutan itu menjadi rusak. Bagaimana itu kalau ada penembakan fauna atau satwa-satwa liar dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah salah satu contoh instrumen. Ini adalah lembar kegiatan pengamatan dan pengukuran. Ini contoh instrumen atau daftar untuk mengisi instrumen geografi yang ada di lapangan. Ada pos, lokasi, sebutkan, letak astronomisnya, ketinggian tempat, topografi, kemiringan lereng, panjang lereng, dan sebagainya. Ini maka kita akan bisa mengisi. Selanjutnya ini adalah instrumen yang sifatnya ini sosial. Kalau yang ini tadi adalah geografi fisik, ada hidrosfer, ada atmosfer, ada litosfer, ada biosfer. Kalau ini kaitannya dengan manusia ya, antroposfer. Kerentanan identitas responden, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin itu masuk ke sini instrumennya, instrumen sosial. Terus daftar pertanyaan instrumen itu bisa seperti angket ya, angketnya di sana ada jawaban yang sudah tersedia, ya tidak, ya tidak. Apakah Anda mengetahui cara mitigasi bencana? Apakah Anda sudah pernah mengikuti pelatihan mitigasi bencana? Itulah yang pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab. Ini sampelnya ada berapa? Ada sampel jumlahnya 30. Dari 30 itu yang tahu mitigasi bencana berapa orang? Oh, ternyata 20%, berarti 20%, maka ada 80% yang tidak tahu apa itu arti mitigasi bencana. Itu diolah, ditabulasi di statistik. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti akan kita jawab dan diskusi di sana. Sekian dari saya, kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.